Disclaimer on, video ini dibuat bukan sebagai ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi. Video ini hanya sebagai edukasi, memberikan pemahaman baru dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kembali lagi bersama channel Ugi DeFi, di mana rebahan tetap cuan. Oke, di sini kita akan membahas tentang CryptoZone ya, GameFi, Game Finance, yang cukup terkenal, cukup fenomenal ya belakangan ini. Jadi ada beberapa kawan nih yang nge-DM kan, Bang, gimana nih Kizun? Apakah masih layak untuk kita mainkan? Bang, gimana nih CryptoZone nih? Apakah masih bisa untuk jangka panjang ya, untuk long term? Oke, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas, mengupas tentang CryptoZone gitu ya. CryptoZone ini lumayan apa ya, lumayan fenomenal di beberapa minggu terakhir ini. Jadi kelihatan dari transaksi di NFT di jaringan BSC ya, itu di minggu kemarin dia selalu menempati posisi pertama, bahkan tidak pernah tergeser jatuh dari posisi itu gitu. Jadi selalu menjadi peringkat pertama dengan artian transaksi terpadat terbanyak seperti itu di jaringan BSC Scan. Kawan kan bisa cek di sana ya, di BSC Scan. Jadi kita bisa lihat nih di chartnya ya, di Coin Market Cap itu sempat menyentuh harga tertinggi di harga Rp1.300. Wow, lumah bukan lumayan lagi ya, sangat-sangat tinggi sekali itu persentase kenaikannya. Tapi setelah itu harganya mulai jatuh perlahan-lahan hingga sekarang di harga Rp318. Wow, lumayan jatuh ya. Eh, Kemudian di CryptoZone dia di update sebelumnya itu mengeluarkan token keduanya yaitu YAG. Jadi ini arah perjalanannya itu kayak mirip aksi ya. Jadi menggunakan dua token gitu. Jadi token Zune untuk membeli karakter atau untuk startup pertama, membeli Zoan ya. Yang kedua adalah YAG, Yaki Gold, itu sebagai native token kedua yang kita dapatkan pada saat kita fighting monster atau earn di dalam gamenya gitu ya. Yaki Gold pun sempat mengalami kenaikannya itu ya kawan-kawannya, tertinggi di daerah Rp350-an, kemudian ambruk juga sampai ke area sekarang ini Rp51. Jadi kalau saya bilang memang terlalu buru-buru, terlalu prematur. Memang terlihat adanya kurang kesiapan ya dari pihak developernya. Jadi ketika menerbitkan suatu token, apalagi di GameFi ya, apabila token itu tidak mempunyai use case yang terlalu penting di dalam gamenya, maka memang akan ada kecenderungan untuk terjadi penurunan harga. Kemungkinan besar sih, kalau saya sih nggak bilang pasti ya, itu kemungkinan besar memang terjadi ke apa, penurunan harga seperti itu. Oke, kita lihat di platform Zune ya. Seperti biasa, kalau untuk kawan-kawan yang memang baru mau mulai main di CryptoZone, itu bisa memilih untuk gacha egg-nya, tapi ini random ya. Kita mendapatkannya dari rare 1 sampai rare 6. Kalau untuk sekarang, saya sih memang kurang menyarankan untuk gacha ya. Karena harga Zoan di marketplace sekarang ini sudah relatif murah, malah terbilang murah karena dengan harga Zone yang murah sekarang gitu ya, lagi dip gitu kan. Kita bisa lihat di marketplace-nya. Oke. Jadi kalau untuk sekarang, kalau saya pribadi itu memang lebih memilih untuk membeli Zoan di marketplace. Seperti itu karena memang dibanding kita harus gacha ya dengan mengeluarkan 10.000 token Zune, lebih baik kita membeli R3 ataupun R4 gitu ya. Kita bisa lihat di R3. Nah, di sini kita bisa lihat harga R3 itu di harga 12.500 Zune atau 12 ribuan ya, 12.000 Zune. Jadi itu tinggal menambah sedikit saja sudah mendapatkan R3. Dan memang kalau saran saya pribadi, usahakan membeli di atas level 3. Jadi ketika sudah di atas level 3, kita itu lebih enak menggerakkan Zoan kita ini mau earningnya di mana. Apakah itu di fight ataupun di farm atau di fighting ya. Nah, seperti itu.
Nah, kalau untuk sekarang di Fake Monster memang sedang ada maintenance ya. Jadi fitur Fake Monster ini sedang di off kan, tidak ada apa namanya earn atau reward yang kita dapatkan pada saat fighting monster di sini gitu. Jadi yang kita dapatkan cuma experience saja, EXP. Untuk tokennya yaitu YAG itu sedang di off kan, tidak tidak mendapatkan walaupun kita menang fight ya di situ. Nah, kalau di sini sih kalau untuk saya pribadi, kalau harus memilih earn di mana untuk Fight Monster saya memilih di level 2. Kenapa? Karena adanya selisih experience yang didapatkan antara level 1 dan level 2 dan level 3. Jadi antara level 1 dan level 2 ini ada selisih yang sangat jauh. Kalau untuk saya pribadi memang saya selain mengincar earn token ya AG, saya juga mengincar kenaikan experience, kenaikan level. Karena semakin tinggi level kita, level zone kita, maka earn yang didapatkan, token YAG yang didapatkan itu semakin banyak. Kemudian ketika kita masukkan di farm, kita juga mendapatkan earn di sana itu juga lebih tinggi karena kan APY-nya itu juga semakin besar seiring dengan kenaikan level zone kita seperti itu. Nah, kalau kenapa nggak di level 3 nih? Karena selisihnya itu nggak jauh antara level 2 dan level 3, sedangkan persentase kemenangannya itu jauh lumayan kan gitu. Jadi ada selisih 10% lagi. Di level 3 ini cuma 60% kemenangan kita. Jadi kemungkinan kita menang itu cuma 60%. Kita jangan ngelihat nih angka 60%-nya. Oh, saya masih punya angka 60% nih untuk bisa menang di fight di level 3 ini. Ya jangan ngelihat di situnya, kita ngelihatnya kita masih ada kesempatan 40% untuk kalah. Jadi resikonya juga semakin tinggi kan gitu ya. Nah, kemudian pada saat update yang minggu kemarin itu diluncurkan juga Fight Monster di sini ya. Fight Monster di mana kita bisa berkompetisi PVP ya. PVP di situ. Jadi kita bisa ngelawan Zoan dari player lain yang ditempatkan di situ. Oke, mohon maaf. Kita loadingkan dulu untuk kita refresh dulu ya. Jadi di situ kita bisa PVP ngelawan Zoan dari player lain, kepunyaan player lain dengan Zoan kita PVP arena, anggap seperti arena ya. Jadi di situ earn-nya adalah token YAG. Earn-nya adalah token YAG. Jadi dari update sebelumnya itu ada sistem training atau PVP ya, PVP di mana kita bisa membattlekan Zoan kita melawan Zoan kepunyaan player lain. Nah, di sini kita mempertaruhkan token YAG, beberapa token YAG untuk sebagai reward ketika kita menang, kita memenangkan token YAG sejumlah sekian yang ditentukan. Kalau kita kalah, maka token YAG kita juga akan berkurang sesuai dengan yang kita tentukan di situ. Jadi di fitur ini ada dua mode ya, ada challenge dan karir. Kalau challenge itu kita sama-sama nge-proof, jadi kita memberikan tantangan kepada player lain, kemudian player lain itu meng-approve, barulah terjadi battle. Sedangkan kalau di career mode itu bebas, free battle, dengan artian kita tinggal menaruhkan zone kita yang untuk defense di situ, kemudian taruh juga zone kita untuk offense ya, untuk bertarung. Jadi di defense itu kita juga mempertaruhkan sejumlah token YAG untuk menjadi reward pada saat terjadinya PVP gitu kan ya. Jadi kalau kita menang kita mendapatkan token YAG yang sudah ditetapkan. Kalau kita kalah kita juga akan kehilangan atau ya token YAG kita akan berkurang sesuai dengan yang ditentukan. Nah, tapi kalau di sini saya lebih memilih di farm ya. Saya lebih memilih di farm karena yang pertama di training itu kita membutuhkan gas fee ya. Terus kalau di farm ini kita cuma mengeluarkan gas fee pada saat kita memasukkan zone kita ke dalam slot farm dan pada saat kita withdraw. Jadi sebenarnya sih saya juga pengen santai sebenarnya, makanya saya parkirkan zone saya yang bisa untuk farm di farm ini. Begitu. Nah, kita lihat roadmap-nya. Di sini P1 sudah selesai semua ya. Ada graphic design, launch sosial, audit contract, marketing, launch on PancakeSwap, public NFT battle,
public NFT marketplace, CoinGecko dan CMC. Di phase 2 itu juga sudah ada beberapa yang tercapai atau terpenuhi ya. Checks listing, public launch, kemudian second tokennya Yaki Gold itu pada saat minggu kemarin ya. Influencer marketing, release more Zune NFT karakter. Ini kayaknya Zune Gen 2 ini hasil dari Fuse. Kemudian public launch NFT farming. Nah, di sini ada breeding, kemudian training alpha, zone item, dan expanding team untuk di phase 2 yang belum tercapai ya. Yang menariknya sebenarnya di phase 3 ini, game studio atau partnership expanded. Jadi mudah-mudahan memang partner yang digandeng oleh CryptoZone ini adalah partner yang memang mempunyai standar atau kualitas yang bagus di dalam dunia game untuk pengembangan gamenya ya, platform gamenya. Saya berharap sih memang CryptoZone ini bisa menciptakan suatu lingkungan atau kalau misalkan dibilangnya metaverse ya, ataupun platform yang bisa apa ya, kita earning tanpa harus membayar gas fee yang lumayan besar. Kalau saya bilang untuk Fake Monster di Zone itu gas fee-nya luar biasa besar sekali, dan itu menjadi beban bagi kita para playernya. Mudah-mudahan kedepannya Zune bisa menciptakan platform gamenya yang bebas gas fee ataupun setidaknya minim gas fee lah. Kalau untuk sekarang memang luar biasa sekali gas fee-nya, mencekik kalau saya bilang seperti itu. Nah, kemudian ya ini yang menarik juga adanya DApp mobile games ya untuk di iOS dan Android. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Jadi yang berhubungan dengan yang tadi ya, mudah-mudahan dengan adanya platform yang baru ini itu bisa menciptakan lingkungan yang kita bisa earn tanpa harus mengeluarkan gas fee yang sangat besar seperti sekarang. Nah, yang selanjutnya adalah CryptoZone Global Tournament. Apakah ini dalam bentuk e-sport? Ya kita lihat saja nanti ya, karena kan untuk perkembangan game fee pun masih sangat panjang ya, perkembangan NFT pun masih sangat panjang, pengembangan metaverse itu juga masih sangat-sangat panjang perjalanannya. Seperti itu. Nah, jadi gimana nih menurut kawan-kawan berdasarkan roadmap nih kan, apakah CryptoZone masih layak nih untuk kita mainkan, untuk kita spend waktu dan dana kita di sini? Kayak komen di bawah ya nanti ya. Nah, yang selanjutnya adalah Zune ini sudah diaudit oleh Certic. Nah, tapi yang sangat disayangkan di sini adalah adanya 4 major problem yang belum terresolve. Kemudian 1 medium juga belum terresolve. Dan di sini ada minor dan informasional ya, itu cuma terresolve 1 saja. Sayang sekali, kenapa tidak gimana ya, tidak di-resolve sama mereka. Apa nih yang menjadi masalah di smart contract-nya gitu ya? Apa nih? Nah, ini kan juga berpengaruh dari dengan kepercayaan market ya, dengan kepercayaan investor ya. Tapi apakah ini berhubungan dengan pengembangan Zune ke depannya, dengan artian ketika mereka membutuhkan update platform atau perubahan platform, mereka kan perlu mengubah smart contract nih, mengedit smart contract. Apakah memang berhubungan dengan itu ya, saya juga belum tahu sih ya. Tapi ya mudah-mudahan memang yang terjadi adalah plan 1, dengan artian itu memang berhubungan dengan pengembangan platformnya nanti ke depannya. Seperti itu. Nah, berdasarkan Certic ini juga nih kawan-kawan ada komen apa nih kan gitu. Apakah memang Zune ini juga layak untuk kita investkan, kita mainkan untuk jangka panjang? Komen di bawah ya kawan-kawan ya. Jadi ini ada berita update juga ya di Telegram-nya. Kemarin saya baca, jadi untuk Fake Monster kan masih off tuh, masih maintenance. Nah, itu dijadwalkan di tanggal 20 nanti itu sudah berjalan normal kembali. Kita bisa earn token lagi di Fake Monster di tanggal 20 nanti. Jadi harapan saya memang di tanggal 20 nanti update yang diberikan oleh developer itu memang benar-benar mempunyai impact yang sangat besar, yang bisa merubah alur dari CryptoZone ini menjadi lebih baik gitu kan. Karena memang update sebelumnya memang ada terjadi blunder ya, terjadi kalau saya bilang kurang persiapan lah untuk developernya, terlalu buru-buru. Nah, jadi harapan saya di tanggal 20 nanti ini ada perubahan yang signifikan lah, yang ke arah yang bagus gitu ya untuk CryptoZone-nya. Karena di sini bisa terlihat bahwa
adanya penjualan item weapons ya, yang bisa dipakai oleh Zoan kita di mode fight dan di mode training. Dan pembeliannya itu menggunakan token YAG. Jadi di update kali ini, yang kedepannya di tanggal 20 itu ada use case yang sangat padat di YAG-nya. Ada use case yang sangat kuat untuk YAG di dalam platform gamenya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ya, walaupun Zone itu tetap diperlukan, tetapi sebagian besar pembelian yang terjadi di dalam gamenya, di dalam platform game CryptoZone itu menggunakan YAG. Jadi mudah-mudahan memang di tanggal 20 nanti ada pergerakan harga yang bagus untuk YAG dan Zone. Dan kemudian semua YAG yang diperoleh, itu di-spend-kan oleh playernya, itu akan dibakar. Jadi jumlah supply dari YAG pun akan semakin langka. Kemudian adanya combo chest yang isinya itu berupa kejutan-kejutan ataupun ya kalau saya sih bilangnya sih item random ya, kan gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, berdasarkan dari kalau Zone ini sudah teraudit certik, kemudian terlihat dari developernya yang masih terus-menerus mengembangkan game ini, mengembangkan platform CryptoZone ini. Saya sih kalau untuk saya pribadi, saya sih masih optimis dan masih yakin untuk CryptoZone masih bisa berkembang lebih baik ke depannya untuk jangka panjang, kan seperti itu. Tapi kembali lagi ya, ini kembali ke kawan-kawan semua. Ya silahkan riset kembali dan gimana nih komennya gitu ya. Apakah Zone ini masih layak untuk kawan-kawan mainkan? Silahkan komen lagi di bawah ya. Komen di bawah di kolom komentar. Kita tunggu, kita coba share bareng-bareng di sana. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Dunia 2.0, salam cuan konsisten. Bye.